Sekarang kita lanjutkan dengan membahas bagaimana membuat pertidaksamaan ekuivalen, yaitu pertidaksamaan yang setara atau yang nilai kebenarannya sama, ya. Yaitu contohnya sebagai berikut. Misalkan kita punya ketidaksamaan 3 kurang dari 5, ya pasti ya. Tahu kan 3 kurang dari 5 nilainya bagaimana? Nilainya benar. Maka kita dapat menambahkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Misalnya 3 kita tambahkan dengan bilangan yang lain, misalnya dengan bilangan 2, itu di ruas kiri. Tentu 5 juga kita harus tambahkan dengan 2 di ruas kanan. Dan nilainya bagaimana? Nilainya berubah apa tidak? Apakah nilainya pertidaksamaan ini tetap kurang dari atau berubah? Coba kita cek. 3 tambah 2 berapa? 5. 5 tambah 2 7. Nah, nilainya gimana? Ternyata tetap kurang dari, sehingga nilainya ini adalah tetap bernilai benar, gitu. Sekarang kita lakukan dengan mengurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Misalnya 3 kurang dari 5, yaitu nilainya benar, gitu. Sekarang kita kurangi kedua ruas dengan bilangan sama. Misalnya 3 kita kurangkan dengan 3, gitu. Pasti 5 di ruas kanan juga kita kurangkan dengan 3. Kurangkan dengan bilangan yang sama ya. 3 kurang 3, 0. 5 kurang 3, 2. Gimana dong hubungannya? Tetap kurang dari, ya. Tetap kurang dari. Jadi ini bernilai benar, sama-sama benar. Ini tetap bernilai benar. Jadi ini salah satu cara. Berarti kalau begitu dapat kita simpulkan dari sini adalah bahwa kita dapat untuk ketidaksamaannya kita dapat menambahkan, mengurangkan kedua ruas ketidaksamaan dengan bilangan yang sama. Tanda pertidaksamaannya, nah ini tanda pertidaksamaannya tidak berubah atau tetap, ya gitu. Nah, kita lanjutkan dengan yang lain. Misalnya kita sekarang tadi sudah menambahkan kedua ruas, dan juga dengan mengurangkan ya kedua ruas dengan bilangan yang sama. Sekarang kita lakukan dengan mengalihkan. Nah, mengalihkan. Contohnya adalah misalnya masih sama ya, 3 kurang dari 5 gitu. Kita kalikan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Misalnya kita kalikan dengan 2. 3 kali 2 itu ruas kiri, kita kalikan dengan 2. Ruas kanan juga dikalikan dengan 2. 5 kali 2 gitu. 3 kali 2 6, 5 kali 2 10. Bagaimana hubungannya? Ternyata masih 6, masih kurang dari 10. Jadi ini kurang dari 10. Nah, gitu. Ini tetap bernilai benar, Aneh pertama salah. Jadi kemudian kali benar kita bagi. Dan misalnya 3 kurang dari 5, 3 kurang dari 5 ya, 3 kurang 5. Kita bagi, misalnya kita bagi 3. 3 bagi 3, bagaimana 3 bagi 3? Ya 3 kita bagi ruas kiri dengan 3, ruas kanan 5 juga kita bagi dengan 3. 3 bagi 3 1. 5 bagi 3, 5 bagi 3 bagaimana? 5 bagi 3 dapat 1, sisa 2 per 3 gitu. Gimana hubungannya? Ternyata 1 juga kurang dari 1 2 per 3 ya. 1 lebih ya, 1 lebihnya 2. Jadi kalau begitu 1 kurang dari 1 2 per 3. Ini nilainya benar. Dan ini juga kurang dari, nilainya benar. Nah, dari sini dapat simpulkan bahwa kita dapat mengalihkan ya. Kita dapat mengalihkan juga membagi kedua ruas ketidaksamaan dengan bilangan positif yang sama. Tanda pertidaksamaannya tetap.
Kalau tadi kita lakukan dengan mengalihkan atau membagi kedua ruas ketidaksamaan dengan bilangan positif yang sama, ini bilangan positif yang sama. Sekarang kita lakukan dengan mengalihkan atau membagi dengan bilangan negatif. Contohnya misalnya, kita punya 6 kurang dari 8. Benar apa salah? Benar kan? Nah, kita lakukan sekarang dengan mengalihkan dengan bilangan negatif, bukan bilangan positif. Kalau tadi bilangan positif sudah ya. Misalnya kita kalau kalikan dengan min 1, berarti 6 kali min 1, ruas kiri, ruas kanan juga harus demikian, 8 kali min 1. Kalau begitu 6 kali min 1, min 6. 8 kali min 1, min 8. Nah, lalu nilainya gimana? Apakah min 6 kurang dari min 8? Apakah min 6 kurang dari min 8? Ternyata bukan ya. Ternyata min 6 itu malah lebih besar dari min 6 itu lebih besar dari min 8 gitu. Nah, sehingga tanda ketidaksamaannya jadi kita ubah terbalik ya. Kalau ini kurang dari, sekarang lebih besar. Nah, jangan sampai tidak bisa ini min 6 lebih besar dari min 8. Caranya melihat gimana? Lihat saja di garis bilangan. Lihat di garis bilangan ya. Gitu. Misalnya kita ini 0, ini min 1, ini min 2 ke kiri ya. Ini min 3, ini min 4, ini min 5, ini min 6 ya, tentu kesana lagi ini min 7, ini min 8. Nah, mana yang lah kiri, min 6 atau min 8? Nah, min 6 8. Nah, karena itu 6 min 6-nya itu ada di sebelah kanan. Yang sebelah kanan selalu bilangan yang lebih besar. Ini kalau sebelah kanan, kalau ke kanan itu lebih besar, kalau ke kiri itu lebih kecil. Sehingga min 6 itu pasti lebih besar dari min 8. Jadi min 6 lebih besar dari min 8. Nah, ini sudah biasa ya dengan pada pelajaran bilangan bulat. Nah, jadi kalau begitu, kalau kita kalikan dengan bilangan negatif, min 1, dengan min 1 tadi, ternyata tanda pertidaksamaannya harus kita ubah menjadi lebih besar dari lebih kecil ya. Oke, sekarang kita lakukan dengan pembagian, sama juga dengan pembagian ya. Misalnya 6 kurang dari 8, ini nilainya benar ya kan, nilainya benar. Sekarang kita bagi dengan bukan bilangan positif, kita bagi dengan bilangan negatif. Misalnya kita bagi dengan min 2, berarti 6 kita bagi dengan min 2 gitu, yang ruas kiri. Yang ruas kanan 8 juga kita bagi dengan min 2. Nah, ingat pembagian dengan min. 6 bagi min plus bagi min, berarti min kan 6 bagi min 2 jadi min 3 gitu. 8 bagi min 2 min 4 gitu ya kan. Lalu tandanya bagaimana? Tandanya, nah lihat saja mana yang lebih besar. Lihat lagi gambar persamaan lagi ya gitu. Jadi kalau gitu ini ke kanan itu makin positif ya, ke kiri itu makin kecil ya, makin negatif. Nah, kita jadi dia mana dia misalnya, jadi 0 pasti habis itu ke kiri min 2, ke kiri min 3, ke kiri lagi 1 min 4, ke kiri lagi 1 min 5 gitu ya. Jadi mana yang lebih kecil? Tentu yang lebih kecil yang sebelah kiri, atau yang lebih besar mana? Yang sebelah kanan gitu. Jadi ini mana besar? Yang sebelah kanan yang lebih besar kan, karena makin ke kanan makin besar positif ya. Jadi min 3 lebih besar dari min 4 gitu, baru bernilai benar gitu. Nah, kalau begitu kita dapat aturan sekarang bahwa untuk kasus mengalihkan atau membagi dengan bilangan negatif, kita harus untuk mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan negatif yang sama, tanda pertidaksamaannya ini harus dibalik gitu ya. Oke, kita simpulkan sekarang. Bisa menambahkan untuk menghasilkan ketidaksamaan yang ekuivalen, kita bisa menambahkan kedua ruas, menambahkan atau mengurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama, tanda pertidaksamaannya tetap. Sedangkan juga kita dapat mengalihkan atau membagi kedua ruas ketidaksamaan dengan bilangan yang sama dengan tanda pertidaksamaannya tetap.
Yang berikutnya adalah kita dapat mengalihkan dan membagi kedua ruas dengan bilangan yang negatif yang sama. Nah, kalau bilang negatif yang sama, tanda persamaan dibalik. Nah, hal ini yang biasanya menjadi jebakan. Harus hati-hati ini ya, hati-hati. Oke, demikian nanti kita lanjutkan dengan contoh-contoh soal.